Halo semuanya, aku Putri. Aku adalah salah satu mahasiswa kedokteran angkatan 2020 dari universitas yang ada di Jawa Barat. Di video kali ini, aku akan sharing ke mahasiswa baru FK ataupun calon maba yang mau masuk FK juga mengenai buku kedokteran yang sering banget aku baca sampai saat ini. Jadi, dulu pas aku nerima pengumuman kalau aku keterima di Fakultas Kedokteran, aku langsung semangat banget untuk nyari buku kedokteran dan juga alat kedokteran. Kenapa? Karena aku penasaran nih, kira-kira buku apa sih yang sering banget dipakai cutting, yang recommended, dan juga yang bisa membantu aku untuk belajar. Akhirnya, aku menemukan beberapa buku yang sampai saat ini sering aku baca karena menurut aku memang sangat mempermudah aku dalam proses belajar. Sebelumnya, aku mau ngucapin selamat untuk kalian yang keterima di Fakultas Kedokteran Angkatan 2021 dan semangat untuk kalian yang mau ujian di tahun 2022. Semoga apapun hasilnya itu yang terbaik dan juga keinginan kalian. Di sini aku mau sharing beberapa buku dari anatomi, patologi, histologi, dan juga fisiologi. Langsung aja ke yang pertama, yaitu anatomi. Mungkin beberapa dari kalian udah sering nyari-nyari ya apa itu anatomi, belajarnya apa aja, dan gimana cara belajarnya. Dan memang anatomi itu menurut aku juga cukup banyak, makanya penting banget nih untuk nemu buku yang bisa mempermudah kalian dalam proses belajar. Kalau aku memilih buku Prometheus untuk belajar anatomi, khususnya yang edisi kelima. Ini aku ada bukunya di sini. Ini salah satu jilidnya aja. Jadi dia tuh ada 3 jilid. Yang pertama ada anatomi umum dan sistem gerak. Yang kedua ada kepala, leher, dan juga neuroanatomi. Dan yang ketiga ada organ dalam. Nah, kenapa sih aku memilih pakai buku Prometheus? Jadi di sini sebenarnya ada beberapa alasan dan cukup banyak juga. Dan aku akan ngejelasin dan juga meyakinkan kalian untuk ikut pakai buku Prometheus edisi kelima untuk belajar anatomi. Yang pertama, buku Prometheus ini udah jadi pedoman utama untuk belajar anatomi di benua Amerika dan juga benua Eropa. Jadi memang udah recommended banget. Yang kedua, di masing-masing jilid dari buku Prometheus ini ada terdapat lebih dari 2000 gambar yang memiliki kualitas yang tajam dan juga sangat berkualitas. Tentunya kualitas ini hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian beli buku Prometheus yang asli. Nah, kalau aku dapat dari penerbit buku kedokteran EGC yang udah ada website dan juga official store-nya, jadi memang terjamin keasliannya. Untuk linknya akan aku taruh di description box. Jadi, saran aku ke kalian kalau memang memungkinkan, jangan beli dari fotokopi ataupun sumber-sumber yang kurang terpercaya. Yang ketiga, buku Prometheus edisi kelima ini menggunakan konsep learning atlas yang dimana kita di sini nggak cuma ada gambar aja, tapi juga ada penjelasan materinya. Dan menurut aku ini membantu banget, jadi kita nggak perlu pakai 2 buku ataupun 3 buku gitu ya, karena di satu buku udah ada gambar yang sangat jelas dan pemaparan materi yang juga lengkap. Yang ketiga, di buku Prometheus ini juga embriologinya udah lengkap banget, jadi kalian nggak perlu punya buku embriologi lagi secara terpisah, karena udah lebih lengkap dibandingkan buku-buku atlas anatomi lainnya. Yang kelima, satu topik yang sedang dibahas itu didesain dalam 2 halaman yang bersebelahan. Jadi ketika kalian membalikan halaman, itu udah topik yang berbeda lagi. Jadi kalian nggak perlu kesel atau bad mood gitu ya kalau misalkan lagi baca satu topik, tiba-tiba kepotong harus balik ke halaman berikutnya. Karena di sini topik yang sama itu berada di 2 halaman yang bersebelahan. Yang keenam, setiap pembahasan di buku Prometheus ini dikaitkan juga dengan kasus klinisnya yang cocok banget dengan kurikulum mahasiswa kedokteran, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Jadi misalkan kalian lagi belajar tentang hati atau liver. Nah, nanti pertama-tama itu akan dijabarkan dulu nih fungsi normal dari liver atau hati ini, baru nanti di bawahnya akan disertakan juga kasus klinis ataupun penyakit, atau gimana sih kalau misalkan hati ini tuh tidak berada di fungsi yang normalnya. Yang terakhir, terdapat ratusan tabel rangkuman di dalam buku ini yang bisa mempermudah proses kita belajar. Nah, itu dia beberapa alasan yang membuat aku memilih dan tetap membaca buku Prometheus ini, khususnya yang edisi kelima. Karena dari yang aku rasakan itu benar-benar membuat aku tuh jadi lebih tertarik belajar dan juga nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba udah sejam aja gitu aku baca karena gambarnya yang bagus banget dan tulisannya itu juga jelas banget. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah mulai nyari-nyari nih tentang buku anatomi, terus tiba-tiba ketemu kalau misalkan buku Prometheus ini tuh juga ada edisi-edisi sebelumnya. Jadi memang benar kalau misalkan Prometheus ini udah ada beberapa edisi lain, tapi edisi 5 yang terbaru ini tuh memiliki banyak tambahan yang nggak ada di buku sebelumnya. Yang pertama, terdapat penambahan lebih dari 100 ilustrasi baru yang tentunya akan membuat belajar kalian semakin menarik dan juga mempermudah.
Yang kedua, terdapat lebih dari 20 materi baru atau tambahan di setiap bukunya. Misalkan di buku yang anatomi umum dan juga sistem gerak, terdapat tambahan di kasus klinisnya dan juga penyakit degeneratif. Lalu yang di kepala, leher, dan neuroanatomi terdapat tambahan topografi. Dan yang di organ dalam terdapat tambahan mengenai darah dari komponen-komponennya, sel-selnya, hingga pembentukannya yang menurut aku sangat memudahkan banget karena biasanya aku baca mengenai darah ini tuh di buku histologi. Nah, itu dia alasan dan juga apa sih yang baru di buku Prometheus edisi 5 ini. Kalau misalnya menurut aku sih ini recommended banget, dan buat kalian nih yang lagi nyari-nyari buku kedokteran untuk dibeli, boleh banget untuk langsung cek aja di website penerbit buku kedokteran EGC dan juga official store-nya. Oke, tadi udah selesai untuk buku anatominya. Sekarang aku akan ngasih saran atau rekomendasi untuk buku histologi. Jadi, kalau buku histologi, biasanya aku pakai buku Junquera. Itu juga bagus banget sih menurut aku, karena bahasanya nggak belibet-belibet. Terus jelas juga pemaparan materinya beserta gambar-gambarnya. Yang ketiga, untuk buku fisiologi, biasanya aku pakai buku Tortora. Itu juga aku suka, bikin aku paham dan jelas banget. Dan memang fisiologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang paling aku suka di kedokteran ini. Semua buku tadi bisa kalian dapetin di penerbit buku kedokteran EGC, yang linknya udah aku taruh di description box. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan lagi mengenai buku-buku kedokteran dan juga alat-alat kedokteran ke aku, boleh langsung aja di kolom komen, karena mungkin sekarang-sekarang ini tuh aku lebih aktif di kolom komen dibandingkan di DM Instagram. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, semangat untuk semua yang mau ujian angkatan 2022, dan semangat juga buat kalian yang baru masuk fakultas kedokteran. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dah.